Pernah kebayang nggak? Ondel-ondel bisa jadi sarjana matematika terapan, terus kerjaannya ngitung hilal buat nentuin awal Ramadan? Nah, kali ini ada cerita gokil tentang Bacep, ondel-ondel yang benar-benar serius belajar ilmu falak, tapi tetap kocak tingkahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara-saudara semua yang selalu setia nonton cerita ondel-ondel kita di sini. Sebelum mulai, jangan lupa tekan tombol like biar kita makin semangat bikin cerita lucu tapi penuh manfaat. Klik juga tombol subscribe dan aktifin loncengnya, biar nggak ketinggalan cerita terbaru dari kita. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, semua ini terjadi karena pertolongan Allah yang maha mengatur langit dan bumi. Yuk, tulis sholawat untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya di kolom komentar. Semoga sholawat kita jadi wasilah turunnya rahmat Allah. Mari kita semua selalu berusaha jadi orang yang bertakwa, taat sama perintah Allah, dan menjauhi larangannya. Allah berfirman dalam Quran surat Yunus ayat 5, Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan Dia menetapkan manzilah-manzilah, posisi, bagi bulan, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Ayat ini pas banget sama kisah kita hari ini tentang ilmu falak dan kalender Islam. Oh iya, jangan lupa tulis juga di kolom komentar. Kalian nontonnya dari kota atau daerah mana? Tonton video ini sampai selesai ya, karena di akhir nanti ada satu pertanyaan yang jawabannya bisa kalian tulis di komentar. Yang jawabannya benar bakal dapat hadiah spesial, diumumin di penutup. Bacep adalah ondel-ondel yang namanya sudah terkenal di kampungnya bukan cuma karena badannya tinggi besar dan wajah khas Betawi yang selalu tersenyum, tapi juga karena tingkahnya yang kadang bikin geleng-geleng kepala. Dari dulu, warga kampung sudah terbiasa melihat Bacep tampil di berbagai acara. Mulai dari arak-arakan 17 Agustus, sambutan tamu penting di kelurahan, sampai pentas budaya di sekolah-sekolah. Tapi kali ini, semua orang dikejutkan oleh kabar yang bikin bangga. Bacep resmi lulus kuliah dan menyandang gelar STR, Mat alias Sarjana Terapan Matematika. Bayangin aja, jarang-jarang kan ada ondel-ondel yang bisa lulus kuliah, apalagi di bidang yang orang dengarnya aja udah bikin pusing 7 keliling. Matematika terapan. Kisah Bacep masuk kuliah sebenarnya penuh cerita unik. Waktu itu, ia awalnya nggak sengaja datang ke kampus. Niatnya mau nganterin dokumen lomba seni Betawi. Tapi pas lewat aula, Bacep lihat ada banner besar bertuliskan, penerimaan mahasiswa baru program studi matematika terapan. Entah kenapa, hatinya langsung tergerak. Katanya sih, waktu itu Bacep mikir, matematika kan cuma tambah-tambahan sama kurang-kurangan. Paling gampang. Tentu saja dia salah besar. Tapi itulah awal mula perjalanan panjangnya. Awal kuliah, Bacep agak minder. Bayangin aja, mahasiswa lain bawa tas ransel biasa, sementara dia harus bawa tas model karung beras karena buku-buku tebalnya nggak muat di tas biasa. Dosennya sempat kaget waktu lihat di absen ada nama Bacep tanpa nama belakang. Ini siapa ya? Nama panggilan atau nama lengkap? Tanya dosennya. Bacep jawab santai, itu nama asli, Pak. Kayak artis-artis yang cukup satu nama aja. Seisi kelas langsung ketawa. Walau begitu, Bacep punya semangat belajar yang luar biasa. Dia mungkin suka bercanda, tapi kalau soal nyatet materi kuliah, dia yang paling rajin. Semester demi semester, Bacep mulai terbiasa sama rumus-rumus aneh yang bikin alis berkerut. Dia belajar kalkulus, aljabar linear, statistika, bahkan pemrograman matematika. Tapi titik balik yang paling penting adalah waktu ia ambil mata kuliah pilihan, aplikasi matematika dalam ilmu falak. Di situ Bacep baru tahu kalau matematika bukan cuma soal angka di kertas, tapi bisa dipakai buat ngitung posisi bulan dan matahari, nentuin awal bulan Hijriah, bahkan bikin kalender Islam yang dipakai ormas dan pemerintah. Sejak itu, dia jatuh cinta sama ilmu falak. Magang kuliah pun ia pilih di sebuah lembaga riset astronomi Islam. Nah, disinilah cerita lucunya mulai bermunculan. Hari pertama magang, Bacep dikasih tugas observasi hilal bareng tim senior. Mereka naik ke bukit kecil di pinggir kota, bawa alat canggih, teleskop, teodolit, tripod, laptop, dan kamera CCD. Langit sore itu cantik banget, berwarna jingga kemerahan. Tim fokus nyetel alat, sementara Bacep, yang baru pertama kali lihat teleskop gede, malah kepo nanya, "Bang, ini kalau kita lihat bintang jatuh, boleh nggak langsung doa minta jodoh?"
Semua langsung ngakak. Seniornya sampai bilang, "Bacep, kita di sini nyari hilal, bukan nyari jodoh." Bukan cuma itu, waktu pelatihan cara baca koordinat astronomis, instruktur bilang, "Sekarang kita akan belajar menghitung elongasi bulan." Bacep nyaut polos, "Itu elongasi kayak nama makanan Arab ya, Bang? Kayak es balok sirup." Semua yang ada di situ lagi-lagi ketawa terbahak-bahak. Tapi lucunya, setelah ketawa, Bacep langsung serius nyatet, nanya ini itu, bahkan minta file materi buat belajar di rumah. Dia memang punya gaya belajar yang unik. Awalnya bercanda, tapi begitu paham manfaatnya, dia akan sungguh-sungguh. Waktu sesi observasi mulai, semua diarahkan untuk melihat ufuk barat menjelang matahari terbenam. Tim senior sudah siap dengan kamera dan teleskop yang mengarah tepat ke posisi prediksi hilal. Bacep juga mencoba, tapi entah kenapa dia salah arah, malah melihat ke ufuk timur. Dia bilang, "Kok nggak ada bulan sabitnya? Ada ayam terbang." Padahal itu cuma burung pipit lewat. Akhirnya seniornya ngarahin teleskopnya ke posisi yang benar, dan disitulah Bacep untuk pertama kalinya lihat bulan sabit tipis yang cantik banget. Dia sampai bilang, "Masya Allah, ternyata beginilah rasanya lihat hilal asli. Kayak lihat sesuatu yang kita hitung di kertas, terus benar-benar muncul di langit." Sejak momen itu, semangat Bacep buat belajar ilmu falak makin membara. Dia nggak cuma ikut observasi, tapi juga belajar menghitung hisab hakiki, memprediksi kapan bulan sabit pertama kali muncul, dan mempelajari metode hisab kontemporer yang lebih akurat. Uniknya, walau sudah bisa ngitung sampai derajat dan menit busur, dia tetap suka selipin candaan. Suatu kali, dia ngitung data hilal yang ternyata kemungkinan nggak terlihat karena ketinggiannya rendah. Dia bilang, "Kalau gitu kita kirim drone aja biar lebih tinggi." Timnya ngakak lagi. Hari kelulusan pun tiba. Bacep datang ke kampus pakai toga biru tua yang ukurannya custom, karena badan ondel-ondel jelas nggak bisa pakai ukuran standar. Di tangannya, dia pegang ijazah yang bertuliskan namanya lengkap dengan gelar STR Mat. Semua dosen dan temannya bangga banget, karena mereka tahu perjuangan Bacep itu nggak main-main. Dari cuma iseng datang ke kampus, sampai akhirnya jadi lulusan yang paham betul bagaimana matematika bisa membantu umat Islam lewat penentuan kalender Hijriah. Begitu keluar dari aula kelulusan, warga kampung yang sudah nunggu langsung nyambut dengan rebana dan lenong. Ada yang bawa spanduk bertuliskan, "Selamat Bacep, ondel-ondel sarjana matematika terapan pertama di dunia." Bacep cuma nyengir sambil bilang, "Abis ini, giliran gue bikin kalender Hijriah kampung kita sendiri." Semua orang ketawa, tapi diam-diam mereka tahu, ucapan itu serius. Karena Bacep memang sudah terbukti, walau tingkahnya kocak, dedikasinya untuk ilmu dan umat nggak main-main. Waktu itu, semester pertama Bacep masuk ke mata kuliah pilihan yang paling dia tunggu-tunggu, pengantar ilmu falak dan hisab. Dosennya, seorang ustadz sekaligus astronom yang sudah keliling Indonesia buat Rukyatul Hilal, membuka kelas dengan semangat. "Baik, hari ini kita akan membahas tentang hisab hakiki," katanya sambil menulis besar-besar di papan tulis, "Hisab hakiki." Nah, disinilah kejadian kocak yang sampai sekarang jadi cerita legendaris di kampus itu terjadi. Begitu kata, "hisab hakiki," keluar, Bacep langsung mengangkat tangan sambil berkata polos, "Pak, itu hisab hakiki tuh kayak makanan Arab bukan? Kayak roti isi kurma gitu, Pak." Kelas yang awalnya hening langsung pecah tawa. Ada yang sampai batuk-batuk nahan ketawa, ada yang nutup muka karena nggak kuat dengar logika Bacep. Dosennya cuma bisa senyum sambil ngelus jidat. "Bacep, hisab hakiki itu bukan makanan, tapi metode perhitungan posisi bulan dan matahari secara akurat berdasarkan data astronomis. Jadi, nggak bisa dimakan," jawab dosen sambil menahan tawa. Bacep yang tadinya malu-malu, langsung ikut ketawa. "Oh, pantes aja nggak ada di warung nasi Padang," katanya santai. Tapi anehnya, walau dia sering salah paham di awal, setiap kali dijelasin, Bacep langsung bisa nangkep konsepnya. Bahkan hari itu, setelah paham arti hisab hakiki, dia langsung rajin mencatat rumus-rumusnya. Dia tulis semua detail, ketinggian hilal, elongasi, azimut, sampai konversi waktu GMT ke waktu Indonesia Barat. Teman-temannya mulai sadar, ternyata di balik candaan random Bacep, otaknya jalan banget. Beberapa minggu kemudian, dosen memberikan tugas kelompok.
menghitung kemungkinan terlihatnya hilal awal bulan Ramadan berdasarkan data Ephemeris. Kelompok Bacep langsung heboh. "Bacep, lu yang hitung ya, lu kan paling rajin catet," kata temannya. Bacep mengangguk mantap. Dia mulai coret-coret di buku besar, meminjam kalkulator saintifik, dan bahkan mengunduh aplikasi astronomi di HP-nya. Tapi di tengah-tengah perhitungan, dia nyeletuk, kalau elongasi bulan 8 derajat itu kayak jarak dari kampus ke warung bakso nggak sih?" Teman-temannya langsung lempar penggaris ke arah dia sambil ketawa. Lucunya, walaupun gaya ngomongnya suka nyeleneh, hasil perhitungan Bacep paling akurat. Dia bisa memprediksi kalau di lokasi mereka, hilal punya ketinggian sekitar 3 derajat dengan elongasi 5 derajat, yang artinya secara teori hilal sangat sulit terlihat. Dosennya sampai bilang, "Bacep, hasil hitungan kamu ini rapi dan akurat. Kalau kamu terus begini, bisa jadi ahli falak beneran." Bacep langsung jawab, "Boleh, Pak. Tapi saya tetap mau ada gelar tambahan, AMD PDI, AMASY, AP Geod, dan AP Jajan Baso." Satu kelas kembali pecah ketawa. Pernah juga suatu kali dosen mengajarkan konsep hisab urfi, yaitu metode perhitungan kalender Islam berdasarkan rata-rata umur bulan, tanpa observasi langsung. Saat dosen bilang, hisab urfi ini metode yang sederhana, tapi ada kelemahannya, Bacep langsung nyeletuk, "Kalau Urfi, saudaranya siapa, Pak? Urfi bin siapa?" Semua orang langsung ketawa lagi. Tapi yang bikin dosen senang, setelah candaan itu, Bacep justru bisa menjelaskan ke temannya sendiri bahwa hisab urfi cocok dipakai untuk penentuan kalender jangka panjang, tapi tidak selalu sesuai hasil rukyat di lapangan. Kebiasaan Bacep memang unik. Dia selalu memecah suasana kaku di kelas dengan candaan, tapi bukan berarti dia malas belajar. Justru, dengan gaya santai itu, dia bikin semua orang gak tegang dan lebih gampang paham. Bahkan teman-teman yang awalnya minder belajar matematika terapan jadi semangat, karena suasana kelas gak terasa seperti neraka rumus. Melainkan kayak obrolan santai di warung kopi, tapi materinya tetap nyampe. Puncak lucunya di kelas terjadi waktu dosen ngajak simulasi hisab manual. Semua mahasiswa diminta menggambar garis horizon, posisi matahari, dan bulan sesuai data hari itu. Bacep yang duduk di pojok malah gambar bulan pakai wajah senyum dan mata besar. Temannya nanya, "Lu kenapa gambar bulan kayak emotikon?" Dia jawab, "Biar hilalnya ramah, nggak serem." Lagi-lagi kelas pecah ketawa. Tapi setelah itu, dia tetap melengkapi gambar dengan semua data yang benar. Ketinggian, elongasi, umur bulan, dan sudut matahari. Di luar kelas, Bacep juga rajin latihan pakai software astronomi. Dia suka nongkrong di lab komputer kampus sampai malam, nyoba-nyoba simulasi kapan hilal bisa terlihat di berbagai kota di Indonesia. Kadang dia iseng bikin simulasi di kota yang gak ada di peta, kayak Kampung Ondel-Ondel, atau Planet Onde-Onde, hanya untuk bercanda sama temannya. Tapi di sisi seriusnya, dia mulai ngerti bagaimana perbedaan lokasi bisa memengaruhi waktu terlihatnya hilal. Satu lagi kejadian kocak. Waktu praktikum rukyat di lapangan, mereka diminta mengukur azimut matahari. Temannya pegang kompas, sementara Bacep malah ngarahin kompas ke arah warung nasi goreng di kejauhan. Azimut nasi goreng ada di 240 derajat barat daya. "Bang," katanya santai. Semua ketawa, tapi habis itu dia langsung kembali fokus dan bantu menghitung azimut yang sebenarnya. Dari semua pengalaman ini, dosennya akhirnya bilang ke kelas, "Kalian semua harus belajar dari Bacep. Dia memang suka bercanda, tapi justru itu yang bikin dia tahan belajar ilmu yang rumit kayak gini. Nggak semua orang bisa menghitung lintang, bujur, dan ketinggian hilal sambil senyum-senyum." Bacep cuma nyengir sambil bilang, "Iya Pak, kalau mukanya tegang terus nanti dibilang lagi ngitung utang." Sejak saat itu, Bacep mulai dikenal di kampus bukan hanya sebagai ondel-ondel yang kuliah matematika terapan, tapi juga sebagai penghibur resmi kelas ilmu falak. Semua tahu, kalau ada Bacep, suasana belajar pasti hidup. Tapi di balik itu, semua juga tahu dia nggak main-main kalau urusan hasil perhitungan. Dia bisa ngasih laporan observasi lengkap dengan tabel data, grafik, dan analisis. Tapi di sela-sela presentasi pasti ada 1-2 candaan yang bikin audiens terpingkal. Dan begitulah, walaupun awalnya cuma iseng ikut mata kuliah ini, karena lucunya salah paham sama istilah hisab hakiki,
perjalanan Bacep di dunia ilmu falak malah makin dalam. Dari salah paham, jadi paham beneran. Dari bercanda, jadi serius. Sampai akhirnya semua orang di kelas dan dosen pun yakin, Bacep ini memang punya masa depan cerah sebagai ahli falak, yang tetap nggak kehilangan selera humornya. Hari itu adalah hari besar bagi Bacep di kampusnya. Setelah berbulan-bulan belajar teori hisab, ruqyat, dan segala macam hitungan yang bikin kepala orang biasa pening, ia akhirnya mendapat kesempatan untuk presentasi di hadapan para dosen, mahasiswa, dan tamu spesial dari beberapa pesantren ternama. Lokasinya di aula besar kampus, ruangan yang biasanya dipakai untuk seminar nasional. Bahkan di depan pintu masuk, terpasang banner besar bertuliskan, Seminar Ilmu Falak, Integrasi Hisab dan Ruqyat dalam Penentuan Awal Bulan Hijriah. Sejak pagi, Bacep sudah siap dengan baju koko putih bersih, peci hitam, dan sarung kotak-kotak khas Betawi. Tapi karena ini acara formal, dia tetap membawa blazer kampus yang ukurannya jelas harus dibuat khusus. Soalnya, badan ondel-ondel jelas jauh lebih besar dari ukuran manusia biasa. Teman-temannya sampai bilang, "Bacep, lu kayak pembicara internasional, tapi versi lokal Betawi." Dia cuma nyengir sambil bilang, "Internasional sih belum, tapi interkampung udah." Begitu namanya dipanggil oleh MC, Bacep melangkah ke podium dengan langkah lebar. Semua mata tertuju padanya. Ada yang terheran-heran, ada yang sudah tersenyum karena tahu, di balik tubuh besar dan wajah khas ondel-ondel, ada otak matematika yang gak kalah sama mahasiswa lain. Ia membuka presentasi dengan salam lantang. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Suara beratnya bergema di seluruh aula. Awalnya ia memulai dengan formal, memperkenalkan diri, menjelaskan latar belakang penelitian kecilnya tentang perbandingan metode hisab hakiki dan hisab kontemporer dalam penentuan awal Ramadan. Slide pertama menampilkan foto langit senja dengan bulan sabit tipis, hasil observasi bersama tim magang. Dia jelasin dengan runut, posisi matahari, ketinggian hilal, elongasi, dan parameter visibilitas. Namun, karena ini Bacep, suasana nggak mungkin dibiarkan kaku terlalu lama. Saat masuk ke slide ketiga, yang berisi tabel rumus panjang-panjang, ia menatap audiens lalu berkata, "Sebelum kita lanjut, saya mau kasih pantun biar nggak ngantuk." Lalu dia melantunkan, "Bulan sabit di ufuk barat. Dihitung teliti jangan sampai meleset. Kalau salah awal Ramadan, yang puasa bisa protes." Seketika, seluruh aula pecah dengan tawa dan tepuk tangan. Bahkan para ustadz yang duduk di barisan depan ikut tertawa sambil mengangguk-angguk. Dosen pembimbingnya cuma geleng-geleng kepala sambil senyum. Tahu bahwa gaya ini memang ciri khas Bacep. Materi serius, dibungkus humor segar. Setelah tawa mereda, Bacep kembali serius menjelaskan metode perhitungan yang ia pakai. Ia tunjukkan grafik posisi bulan terhadap matahari dari hari ke hari, lengkap dengan prediksi kapan hilal pertama kali bisa terlihat. Ia membandingkan hasil metode hisab hakiki, yang menggunakan data astronomis presisi, dengan metode hisab kontemporer yang menggabungkan teknologi software modern. Di sini, ia menunjukkan keunggulan masing-masing metode, dan bahkan memprediksi perbedaan hasilnya untuk beberapa kota di Indonesia. Yang membuat audiens kagum, Bacep nggak cuma membaca data dari buku atau software, tapi ia juga mempresentasikan hasil observasi lapangan. Ada foto dirinya sedang mengintip teleskop di tepi pantai, ada juga foto timnya saat mengukur sudut matahari menggunakan teodolit. Semua ditampilkan dengan caption yang kadang bikin ketawa. Misalnya, di foto ini, saya sedang mencari hilal, tapi sebenarnya juga mencari sinyal wifi. Suasana makin hidup saat Bacep mulai membahas tantangan dalam ruqyat. Ia bilang, "Kadang kita udah hitung matang-matang, prediksi hilal bisa terlihat. Tapi pas hari H, mendung tebal kayak hati mantan yang belum move on." Audiens langsung tergelak. Tapi setelahnya, ia langsung jelaskan bahwa disinilah pentingnya kombinasi antara hisab dan ruqyat, supaya keputusan awal bulan Hijriah lebih akurat dan bisa diterima semua pihak. Para mahasiswa yang duduk di belakang mulai nyadar, kalau materi ini sebenarnya berat banget. Rumusnya banyak, istilahnya asing, dan butuh fokus tinggi untuk memahaminya. Tapi entah gimana, gaya Bacep yang santai bikin mereka betah mendengarkan. Ia pandai selipin contoh sehari-hari. Misalnya, saat menjelaskan elongasi bulan, ia berkata, "Kalau matahari di sini, bulan di sini,
elongasinya itu jarak di langit. Bayanginnya kayak jarak dari abang nasi goreng ke gerobak mie ayam. Dekat-dekat, tapi tetap dua hal yang beda. Semua langsung kebayang, walaupun analoginya nyeleneh. Di sesi tanya jawab, seorang ustadz muda dari pesantren mengacungkan tangan dan bertanya, "Bacep, kalau di pesantren kami metode hisapnya masih urfi, bagaimana cara meyakinkan santri untuk beralih ke metode hakiki?" Bacep jawab dengan mantap, "Pak Ustadz, saya nggak memaksa. Tapi kalau santri mau belajar lebih detail, kita ajarkan data astronomi modern biar mereka tahu posisi bulan secara akurat. Sama kayak kita, kan, kalau mau masak sayur asem, kita nggak cuma kira-kira garamnya, tapi pakai takaran biar rasanya pas." Audiens kembali tertawa, tapi juga mengangguk setuju. Waktu presentasi hampir habis. Bacep menutup dengan kalimat yang bikin semua orang terkesan, "Ilmu falak ini bukan cuma tentang angka, tapi juga tentang menjaga kebersamaan umat. Kalau kita bisa menghitung dan melihat dengan benar, kita bisa mulai Ramadan dan Idul Fitri di hari yang sama. Dan itu indah sekali." Ucapan itu disambut tepuk tangan panjang, bahkan ada yang berdiri memberi aplause. Setelah acara selesai, banyak mahasiswa dari prodi lain yang menghampirinya. "Bacep, gila, lu bikin ilmu falak jadi nggak membosankan," kata salah satu dari mereka. Bahkan ada ustadz yang ngajak Bacep main ke pesantrennya untuk mengisi pelatihan hisap. Dosen pembimbingnya menepuk bahunya sambil berkata, "Kalau terus begini, kamu bukan cuma sarjana matematika, tapi juga duta ilmu falak Betawi." Dan seperti biasa, Bacep menanggapi pujian itu dengan gaya khasnya. "Siap, Pak. Tapi saya minta honor dibayar pakai onde-onde sama es kelapa." Semua yang dengar langsung ketawa lagi. Hari itu, jelas terlihat kalau Bacep berhasil menggabungkan dua hal yang jarang berjalan bersama. Ketelitian ilmiah dan kelucuan khas budaya Betawi. Presentasinya bukan cuma disukai, tapi juga meninggalkan kesan mendalam. Audiens pulang dengan pengetahuan baru, dan tentu saja, dengan senyum lebar di wajah mereka. Setelah melewati proses panjang di bangku kuliah dan resmi menyandang gelar sarjana terapan, D4, di bidang ilmu falak terapan, Bacep merasakan perasaan yang campur aduk. Di satu sisi, ada rasa bangga yang membuncah karena perjuangannya sejak kecil hingga menempuh pendidikan tinggi berbuah manis. Namun di sisi lain, ia menyadari bahwa gelar saja tidak cukup. Dunia nyata menuntut bukti nyata, dedikasi, dan kontribusi yang konsisten. Bagi Bacep, gelar D4 hanyalah awal dari perjalanan panjang menuju cita-cita yang lebih besar. Menjadi penghubung antara ilmu falak klasik berbasis kitab kuning dan teknologi astronomi modern yang bisa diakses oleh masyarakat luas, khususnya umat Islam di Indonesia. Sehari setelah wisuda, ia tidak larut dalam euforia pesta atau sekadar beristirahat. Justru ia membuka kembali buku-buku catatannya, memeriksa ulang software simulasi pergerakan benda langit yang dulu ia kembangkan sebagai proyek akhir, dan mulai memikirkan bagaimana alat dan metode itu bisa diimplementasikan dalam skala lebih besar. Langkah pertama yang ia ambil adalah kembali ke kampung halamannya. Di sana, ia menyadari banyak masyarakat, bahkan pengurus masjid dan pesantren, masih menggunakan metode penentuan awal bulan Hijriah yang minim pemahaman teknis. Beberapa hanya mengandalkan kabar dari mulut ke mulut atau menunggu pengumuman resmi, tanpa tahu bagaimana proses rukyat hilal sebenarnya berjalan. Bacep merasa terpanggil. Ia mulai mengadakan pelatihan kecil-kecilan di balai desa, memperkenalkan cara penggunaan teleskop sederhana, kompas digital, dan astrolabe modern. Dengan penuh kesabaran, ia menjelaskan konsep elongasi bulan, ketinggian hilal, dan faktor-faktor cuaca yang memengaruhi visibilitas. Awalnya banyak yang menganggapnya terlalu teknis atau kebanyakan teori. Tetapi setelah beberapa kali pelatihan, warga mulai memahami bahwa pengetahuan ini bukan sekadar angka-angka, melainkan bagian dari ibadah yang penuh hikmah. Bacep tidak berhenti di situ. Ia sadar bahwa ilmu falak adalah bidang yang unik, berdiri di persimpangan antara sains murni dan ibadah. Karena itu, ia berusaha memadukan dua pendekatan, metode klasik berbasis kitab ulama terdahulu seperti Al-Hawarizmi, Al-Batani, dan Syekh Tahir Jalaluddin, dengan perangkat lunak modern seperti Stellarium, Sky Safari, hingga program yang ia kembangkan sendiri. Dengan laptop bekas, teleskop rakitan, dan jaringan internet desa yang sering putus nyambung, ia membangun sistem pos observasi falak mandiri yang memungkinkan siapa saja di desanya mengakses data pergerakan bulan dan matahari secara real-time.
Ia bahkan membuat jadwal ruqyat bersama setiap akhir bulan Hijriah, di mana anak-anak, remaja, dan orang tua berkumpul di bukit kecil dekat sawah untuk mengamati langit senja sambil mendengar penjelasannya. Perjalanan awal karir Bacep tidak mulus. Karena belum memiliki gelar tinggi seperti profesor atau doktor, ia sering diremehkan oleh sebagian orang di dunia akademik. Ada yang menganggapnya hanya lulusan D4 sehingga kapasitasnya pasti terbatas. Namun Bacep membalikkan stigma itu dengan pembuktian lapangan. Ia mulai diundang ke berbagai seminar dan workshop ilmu falak di tingkat kabupaten hingga provinsi. Meski awalnya hanya sebagai peserta, lama-lama ia diminta menjadi pemateri. Gaya penyampaiannya yang komunikatif, penuh analogi sederhana, dan selalu menyertakan contoh praktis membuat banyak orang mudah memahami. Ia pandai mengaitkan ilmu falak dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya, menjelaskan arah kiblat dengan memanfaatkan bayangan tiang di siang hari, atau menentukan waktu salat dengan pergerakan matahari tanpa jam digital. Salah satu momen yang mengangkat namanya adalah ketika ia diminta membantu tim hisab ruqyat, setempat menghadapi perbedaan penentuan awal Ramadan. Tahun itu, cuaca mendung tebal dan banyak pos ruqyat gagal mengamati hilal. Namun, Bacep yang sudah mempelajari pola cuaca lokal memutuskan untuk menggeser titik pengamatan beberapa kilometer ke arah barat daya. Keputusan itu tepat. Dari lokasi baru, tim berhasil menangkap hilal tipis hanya beberapa menit sebelum terbenamnya matahari. Data dan foto yang diambil Bacep menjadi bukti kuat yang akhirnya digunakan oleh Kementerian Agama setempat. Berita itu menyebar cepat di media lokal, dan sejak saat itu nama Bacep mulai diperhitungkan. Meski hanya berbekal gelar D4. Keberhasilan tersebut menjadi titik balik. Tawaran kerjasama datang dari berbagai pihak, lembaga pendidikan Islam, komunitas astronomi amatir, hingga instansi pemerintah. Bacep tetap rendah hati. Ia sering berkata, gelar itu penting, tapi yang lebih penting adalah manfaat yang bisa kita berikan. Ia terus mengembangkan software falak buatannya, menambah fitur prediksi cuaca, integrasi peta digital, dan kalkulasi waktu salat yang otomatis menyesuaikan lokasi pengguna. Ia juga merancang modul pembelajaran falak untuk santri tingkat dasar hingga menengah, lengkap dengan ilustrasi dan simulasi yang bisa dijalankan di ponsel Android murah. Meski sibuk, Bacep tidak melupakan mimpi masa kecilnya, menggabungkan tradisi ruqyat di lapangan dengan kecanggihan data digital. Ia percaya bahwa masyarakat akan lebih percaya pada ilmu falak jika mereka bisa mengalami langsung prosesnya. Karena itu, ia mempopulerkan kegiatan ngaji langit di malam-malam tertentu, di mana jamaah diajak membaca doa-doa, mendengar kisah para ulama falak klasik, lalu mengamati bintang, planet, atau bulan melalui teleskop. Kegiatan ini menjadi magnet sosial dan spiritual, sekaligus ajang dakwah kreatif. Dalam setiap langkahnya, Bacep sadar bahwa perjalanan ini masih panjang. Ia mungkin belum menyandang gelar profesor atau doktor, tapi dedikasinya di lapangan sudah membuatnya menjadi profesor di hati masyarakat. Gelar D4 yang ia miliki bukanlah batas, melainkan fondasi yang kokoh untuk melangkah lebih jauh. Ia sudah membuktikan bahwa ilmu falak bukan hanya milik segelintir akademisi, tetapi milik semua orang yang mau belajar, mengamati, dan merenungi kebesaran Sang Pencipta melalui tanda-tanda di langit. Dan bagi Bacep, ini baru permulaan. Setelah melalui berbagai tahap uji kemampuan dan penilaian yang ketat, Bacep akhirnya benar-benar berada di puncak pencapaian akademis untuk jenjang D4. Hari wisudanya tiba dengan suasana yang penuh haru dan kebanggaan. Sejak subuh, rumah keluarga Bacep sudah dipenuhi aroma harum bunga melati dan mawar yang dirangkai ibunya untuk disematkan di dada anak sulungnya itu. Ondel-ondel kesayangannya, Cimug, sudah berdiri gagah di teras rumah, lengkap dengan hiasan kain batik baru dan mahkota yang lebih berkilau dari biasanya, seolah ikut wisuda. Bahkan, beberapa tetangga yang mengenal perjalanan panjang Bacep sejak ia hanya seorang pemuda kampung biasa hingga menjadi lulusan D4 bidang ilmu falak, datang membawa bingkisan, kue, dan doa. Saat iring-iringan wisuda di gedung besar dimulai, Bacep melangkah dengan mantap. Setiap langkahnya terasa seperti kilasan perjalanan hidup. Dari hari-hari memegang teleskop rakitan di pos ronda, malam-malam panjang menghitung posisi bulan di atap rumah, sampai detik-detik menahan kantuk saat harus menyelesaikan skripsi terapan D4 yang memadukan teori falak dengan teknologi pemetaan modern. Ia mengenakan toga dengan logo kampus di dada kiri, sementara di tangan kanannya menggenggam map berisi transkrip nilai yang sempurna,
Hampir semua mata kuliah ia selesaikan dengan nilai A. Suasana menjadi lebih mengharukan ketika namanya dipanggil ke panggung. Yosep Bacep, lulusan terbaik program sarjana terapan, D4, Ilmu Falak, dengan IPK 3,98. Tepuk tangan bergemuruh, beberapa orang bahkan berdiri memberi penghormatan. Di pojok ruangan, Cimug, meski hanya sebuah ondel-ondel, tampak seperti tersenyum bangga. Setelah menerima ijazah, Bacep menundukkan kepala sejenak, mengucap syukur kepada Allah, lalu memeluk erat kedua orang tuanya yang berdiri di bawah panggung dengan mata berkaca-kaca. Namun bagi Bacep, wisuda ini bukanlah garis akhir, melainkan awal dari pengabdian. Ia segera mengumumkan rencana untuk membuka kelas gratis bagi anak-anak kampung yang ingin belajar tentang astronomi, khususnya ilmu falak. Ia ingin membuktikan bahwa meskipun ilmunya sudah tinggi, ia tetap membawa semangat membangun dari akar, dari tanah kelahirannya. Bersama Cimug, ia mengatur jadwal kegiatan edukasi, pengamatan hilal, simulasi arah kiblat, penjelasan tentang kalender hijriah, bahkan praktik langsung menggunakan instrumen seperti teodolite dan astrolabe. Kelas pertama yang ia buka di halaman sanggar ondel-ondel menjadi momen luar biasa. Anak-anak datang berduyun-duyun, beberapa membawa buku catatan, yang lain membawa bekal makanan untuk dibagi. Di tengah suasana santai namun penuh rasa ingin tahu, Bacep menjelaskan bagaimana posisi matahari dan bulan bisa digunakan untuk menentukan awal bulan hijriah. Cimug membantu dengan cara unik, menjadi model tata surya dengan memutar badannya sesuai orbit yang dijelaskan Bacep. Tawa riuh dan tepuk tangan membahana. Namun di balik keceriaan itu, tersimpan benih kecintaan terhadap ilmu yang mulai tumbuh di hati anak-anak kampung. Kabar tentang program belajar gratis ini menyebar cepat, hingga Bacep diundang oleh pemerintah daerah untuk menjadi narasumber dalam seminar keagamaan dan astronomi. Bahkan, beberapa universitas mengajaknya menjadi dosen tamu meskipun statusnya baru lulusan D4. Baginya, semua kesempatan ini adalah ladang dakwah sekaligus amanah untuk menjaga keberkahan ilmu yang Allah titipkan. Ia menolak semua tawaran yang menjauhkan dirinya dari niat awal, mengabdi pada masyarakat sambil terus memperdalam ilmu. Hari-hari berikutnya, Bacep semakin sibuk. Ia mengisi seminar, mengajar kelas malam, dan tetap meluangkan waktu untuk berlatih menari ondel-ondel bersama Cimug. Karena ia percaya seni dan ilmu bisa berjalan beriringan untuk membangun karakter bangsa. Setiap kali ia menatap langit malam, ia teringat perjalanan panjangnya. Dari anak kampung biasa menjadi lulusan D4 ilmu falak yang diakui banyak pihak. Semua berkat kesabaran, doa, dan kerja keras tanpa henti. Demikianlah kisah Bacep dan Cimug yang mengajarkan kita bahwa ilmu setinggi apapun akan semakin bermakna jika digunakan untuk mengabdi kepada sesama. Wisuda bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan gerbang menuju pengabdian yang lebih luas. Semoga kisah ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus belajar, berbuat baik, dan tidak pernah melupakan akar tempat kita tumbuh. Jangan pernah ragu untuk bermimpi, karena dengan tekad, doa, dan usaha yang tulus, setiap mimpi bisa menjadi kenyataan, dan bahkan lebih indah dari yang kita bayangkan.